Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sholat adalah amalan yang paling utama untuk kita yang ingin mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sedikit orang yang mengerjakan sholat namun tetap dimasukkan Allah ke api neraka. Dari itu, sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk selalu mendirikan sholat. Namun di zaman sekarang banyak orang yang mengaku Islam tetapi sering melupakan sholat. Bahkan dengan alasan yang remeh saja seseorang dengan mudahnya meninggalkan sholat. Inilah beberapa golongan orang yang rajin sholat tetapi masuk neraka. Yang pertama, sholat tetapi suka berdusta. Di zaman sekarang ini kadang kebohongan menjadi hal yang lumrah untuk mencapai apa yang diinginkan. Lihatlah, pemimpin kita demi kekuasaan kadang mengobrol janji dengan penuh kebohongan. Lihatlah para pengusaha yang kadang demi mengeruk keuntungan kebohongan pun tidak ragu untuk dilakukannya. Dan masih banyak lagi contoh real di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun kebohongan dilarang dalam Islam. Jika ada seorang muslim yang rajin sholat tapi lisannya masih suka berbohong atau berdusta, maka sholat tersebut akan sia-sia, tidak dapat apa-apa. Karena dengan kebohongannya tersebut akan menghapus amalan-amalan yang telah dilakukannya. Dan apabila jika mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi salah satu penghuni neraka di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong seperti kita ketahui merupakan salah satu ciri golongan orang munafik. Untuk itulah, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim harus menjauhi segala bentuk kemunafikan. Dan jika kita selalu berdusta atau berbohong sekecil apapun, segeralah bertobat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Yang kedua, salat tetapi minum minuman keras. Hal ini sering ditemui di masyarakat sekitar kita. Masyarakat yang tidak belajar Islam dan tidak mengerti agama dengan utuh. Banyak orang yang rajin sholat tetapi kadang masih suka minum minuman keras. Hal ini terjadi karena sholat dipandang hanya sebagai sebuah rutinitas turun-temurun saja. Sehingga yang seharusnya sholat dapat mencegah kemungkaran pada diri yang melaksanakannya tidak bisa menjaganya dari perbuatan dosa. Bagaimanapun miras atau minuman keras yang memabukkan dalam Islam sangat dilarang. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa minuman keras merupakan induk dari segala macam bentuk kejahatan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang kita hanya sekedar mendekati khamr, apalagi kalau meminumnya. Sedikit atau banyak khamr adalah haram yang tidak akan mencium surga jika meminumnya. Jika Anda termasuk rajin sholat tetapi masih suka meminum minuman keras, maka segeralah bertobat dan jangan pernah untuk meminumnya lagi. Bagaimanapun balasan bagi peminum khamar adalah neraka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa minum khamar, pasti Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Yang ketiga, sholat tetapi melakukan kemusyrikan. Orang yang selalu sholat tetapi ia melakukan kemusyrikan seperti percaya dukun, sihir, atau tukang ramal merupakan golongan yang akan masuk neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada segala bentuk perdukunan maka sholatnya tersebut tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu kemusyrikannya juga termasuk dosa besar. Yang keempat, sholat tapi suka menggunjing dan menyebarkan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberikan makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah
kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudassir 42-48. Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan aib atau keburukan orang lain. Orang yang selalu melaksanakan sholat tetapi masih suka membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain, maka di akhirat kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kelima, sholat tetapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tetapi mengabaikan anak yatim termasuk dalam golongan yang mendustakan agama. Hal ini sudah sangat jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Dalam Surat Al-Ma'un salah satunya menerangkan kepada kita bahwa meskipun kita rajin sholat, tetapi kalau abai dan menyia-nyiakan anak yatim, maka kita termasuk golongan-golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Sahabat beriman, itulah 5 golongan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Semoga kita semua terhindar dari 5 hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.